Halo guys, perkenalkan saya Alvin Rahmansyah. Yaitu pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan presentasi kami yaitu terkait marketing mix promosi. Langsung saja kita lanjut kepada pembahasan. Yang pertama ada pengertian promosi. Promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada struktur komunikasi pemasaran. Terdapat 3 unsur pokok dalam struktur komunikasi pemasaran, yaitu yang ke-1 ada pelaku komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yaitu perusahaan atau produsen. Yang kedua ada penerima, yaitu konsumen, pasar organisasi, atau masyarakat umum. Yang kedua yaitu material komunikasi. Yang pertama ada gagasan, yaitu materi pokok yang disampaikan. Yang kedua ada pesan, yaitu himpunan simbol baik verbal atau non-verbal. Yang ketiga ada media, yaitu membawa pesan bisa bersifat personal atau non-personal. Yang keempat ada respons, yaitu pemahaman atas pesan yang diterima. Yang kelima ada feedback, yaitu umpan balik dari penerima. Yang keenam yaitu ada gangguan, hal-hal yang menghambat proses komunikasi seperti fisik, bahasa, budaya, status, dan lain-lain. Yang ketiga ada proses komunikasi, yaitu yang pertama ada encoding, yaitu merancang pesan agar dapat dipahami penerima. Yang kedua ada decoding, yaitu menerjemahkan simbol agar pesan dimengerti. Selanjutnya ada tujuan promosi. Tujuan promosi adalah menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan produknya. Yang pertama ada menginformasikan, yaitu menyampaikan keberadaan produk baru, menjelaskan cara pemakaian dan perubahan harga, menjelaskan cara kerja dan manfaat produk, menginformasikan jasa yang disediakan perusahaan, serta meluruskan kesan yang salah dan membangun citra. Yang kedua yaitu ada membujuk. Yang pertama membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembelian segera, dan kunjungan wiraniaga. Yang ketiga ada mengingatkan, yaitu mengingatkan pembeli bahwa produk dibutuhkan, mengingatkan tempat penjualan, menjaga agar produk tetap diingat pembeli, memastikan pelanggan tetap loyal. Secara ekonomi, promosi dapat menggeser kurva permintaan ke kanan dan membuat permintaan menjadi inelastis saat harga naik dan elastis saat harga turun. Selanjutnya ada bentuk-bentuk promosi, yaitu yang pertama ada personal selling. Yaitu komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan produk dan membangun pemahaman pelanggan. Ciri utamanya yaitu yang pertama ada tatap muka, yang kedua ada keakraban, dan tanggapan langsung. Jenis tenaga penjual, yang pertama ada deliverer, yaitu menyerahkan produk. Yang kedua ada order take. Yang kedua yaitu ada order taker, yaitu menerima pesanan pelanggan. Yang ketiga ada missionary, yaitu membangun nama baik dan melakukan promosi. Yang keempat ada teknikian, yaitu ahli teknis produk. Yang kelima ada demand creator, yaitu menjual secara kreatif produk nyata atau tidak nyata. Saya Satria Penggardiansyah akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu periklanan. Komunikasi non-personal melalui media berbayar untuk memperkenalkan produk, jasa, atau ide. Manfaat periklanan ada 5 macam. Yang pertama ada membentuk citra organisasi jangka panjang. Yang kedua memantapkan merek dagang. Yang ketiga menyebarkan informasi penjualan. Yang keempat mengumumkan penjualan khusus. Dan yang terakhir ada mendorong tindakan pembelian.
Dan di sini ada materi selanjutnya yaitu syarat iklan efektif. Ada 3 macam. Yang pertama ada desirable, disukai dan menarik perhatian. Yang kedua ada eksklusif, berbeda dari pesaing. Dan yang ketiga ada believable, dapat dipercaya. Materi selanjutnya ada gaya penyampaian iklan. Gaya penyampaian iklan ada 3 macam, yaitu yang pertama asosiasi simbolik, yang kedua testimonial dari tokoh terkenal, yang ketiga cuplikan peristiwa. Poin yang ketiga ada pemilihan media iklan. Kriteria pemilihan media ada 5 macam. Yang pertama ada thoroughness, memperhatikan semua aspek. Yang kedua ada proximativeness, memiliki dampak maksimal. Yang ketiga ada measurableness, mempertimbangkan kualitas khalayak dan jangkauan. Dan yang keempat ada practicality, berdasarkan fakta bukan emosi. Yang terakhir ada optimistik, memberi pengalaman baru. Dan macam-macam media ada 4 macam. Yang pertama ada cetak, yaitu isinya koran, majalah, tabloid. Yang kedua ada elektronik, yaitu ada TV, radio, internet. Dan yang ketiga ada luar ruang, ada billboard, spanduk, umbul-umbul. Dan yang terakhir ada lini bawah, pemeran, kalender, point of purchase, merchandising, Christmas, direct mail. Dan poin yang keempat ada promosi penjualan. Promosi penjualan bertujuan menghasilkan tindakan segera dan spesifik dari konsumen. Tujuan utamanya, yang pertama ada menarik pelanggan baru, yang kedua mendorong pembelian lebih banyak, yang ketiga menyerang promosi pesaing, dan yang keempat meningkatkan pembelian impulsif, dan yang terakhir menjalin kerjasama lebih erat dengan pengecer. Dan selanjutnya ada sifat promosi penjualan. Ada 3 macam. Yang pertama ada komunikasi, memberikan informasi produk. Dan yang kedua ada insentif, memberikan rangsangan pembelian. Dan yang ketiga ada undangan, mengajak pembeli bertindak segera. Dan di sini ada jenis promosi penjualan. Ada 4. Yang pertama ada customer promotion untuk konsumen akhir. Dan yang kedua ada trade promotion untuk pedagang dan distributor. Dan yang ketiga ada sales promotion untuk memotivasi tenaga penjual. Dan yang terakhir ada business promotion untuk mendapatkan pelanggan baru atau meningkatkan penjualan pelanggan lama. Dan materi selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi. 4 faktor utama menentukan promotion mix. Yang pertama ada dana yang tersedia, yaitu ada dana besar, periklanan luas, dan dana kecil, personal selling, dan pemeran lokal. Dan yang kedua ada sifat pasar. Yang pertama ada pasar lokal, cukup personal selling. Dan yang kedua ada pasar luas, butuh iklan dan media massa. Dan yang ketiga ada jenis pelanggan. Jenis pelanggan yang pertama ada pelanggan industri, pendekatan personal selling. Dan yang kedua ada rumah tangga, promosi massal dan iklan. Dan yang keempat ada tahap daur hidup produk. Tahap daur hidup produk ada 2. Yang pertama ada produk baru, iklan dan promosi penjualan. Yang kedua ada produk matang, promosi pengingat. Kesimpulannya di sini ada promosi adalah kunci komunikasi antara perusahaan dan pasar sasaran. Melalui kombinasi yang tepat dari personal selling, periklanan, dan promosi penjualan, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran minat beli serta loyalitas pelanggan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.